Dalam kehidupan saya melihat ketika saya lebih banyak mengeluh, lebih banyak menggerutu, lebih banyak berkeluh kesah, lebih banyak untuk bersungut-sungut. Rasanya hati itu tidak damai dan dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, dan seperti panah-panah berterbangan yang tidak terlihat maupun yang kita bisa rasakan. Tapi ketika kita mulai melepaskan akan perkataan ucapan syukur, apapun yang terjadi engkau mengucap syukur. Apapun yang terjadi engkau berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi engkau walaupun meneteskan air mata engkau mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu akan menjadi berlian Tuhan. Itu akan menjadi mutiara yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur menjadi satu kekuatan di tengah proses penderitaan, di tengah akan masa yang tidak menentu di dalam kehidupanmu. Kau bisa merasakan ada mutiara, ada berlian, ada emas yang sudah dimurnikan di dalam kehidupan kita. Saya merasa Dia akan memberkati kita. Dia akan membuat pembalian keadaan dalam kehidupan setiap kita. Yang ketika engkau punya hati yang mengucap syukur, iblis tidak bisa menuduh. Iblis tidak bisa mengambil kesempatan. Setan tidak bisa mengambil keuntungan. Karena ada generasi yang mengucap syukur di dalam segala apapun yang sedang terjadi. Thank you Jesus. 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 Yang bisa membuat akan pembalian keadaan mujizat itu hanya Dia. Jangan salahkan Dia, jangan salahkan apapun, jangan salahkan keadaan, tapi mulai engkau mengucap perkataan syukur apapun yang terjadi sampai hari ini. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang telah memberikan hidupnya berkorban buat saudara saya. Mati dengan cara yang mengenaskan dan tercapik-capik buat saudara saya. Supaya Dia hidup dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Oh haleluya, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Tuhan menjamah seorang di tempat ini. Yes, ada beberapa orang di tempat ini yang engkau punya ketakutan. Ketakutan karena hal yang seperti yang kau takut akan dirimu, takut akan masa depanmu, takut sampai engkau benar-benar gak bisa tidur, sampai benar-benar engkau stres. Saya merasakan Tuhan mengangkat sesuatu pada bagian pikiranmu, pada bagian kepalamu, ada sesuatu yang seperti keluar dari tubuhmu sekarang, dan kamu bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari bagian kepalamu di atas. Dan saya merasakan Tuhan akan membuat engkau tidur dengan nyenyak. Saya merasakan Tuhan akan membuat engkau tidur dengan lelap. Terima dalam nama Yesus. Saya mendengar kata-kata unlimited glory. Nanti kita bisa tulis ya bersama-sama di sosial media. Unlimited glory. Apa itu unlimited glory? Glory yang tidak terbatas, saudara. Ketika saudara berada di dalam unlimited glory, saudara tahu kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Jadi ketika saudara lebih lagi dengan Tuhan, kemuliaannya semakin akan melingkupi saudara dan saya.
Dan unlimited glory itu membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang akan dibedakan dan dipisahkan dari segala macam mara bahaya. Saya punya akan satu firman Tuhan ketika mempersiapkan akan hari kedua ini. Saya melihat firman Tuhan ini. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Mazmur 91 ayat ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Dahsyat. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhan. Katakan amin. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Katakan amin. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudara, malam ini firman yang Roh Tuhan berikan pada saya untuk saya sampaikan pada Anda pada malam ini. Tuhan mau Dia menjadi tempat perlindunganmu. Katakan amin. Thank you Jesus. Kalau saudara lihat dalam kitab ESV, ya, ESV dikatakan, because you have made the Lord your dwelling place. Karena kamu telah membuat Tuhan menjadi dwelling place-mu. Katakan amin. The Most High who is my refuge. Ini yang ngomong Daud yang dikejar-kejar musuhnya setiap hari. Wow, aku feel kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dahsyat, 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 dahsyat. Saudara tahu nggak? Saudara itu dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun kadang saudara tidak tahu. Anda bisa bayangkan ketika dia menjadi tempat perteduhanmu, saudara. Dwelling place. Tempat engkau peraduanmu, tempat engkau mengadu, tempat engkau berada di tempat yang aman, tempat engkau berteduh. Dan ini firman katakan, yes Lord, because you have made the Lord your dwelling place. Wow, saya merasa malam ini ada orang yang kau merasa hatimu akan teduh banget. Saya merasa hari ini ada orang yang hatimu merasakan tenang banget. Engkau merasa tidak akan takut lagi. Walaupun kau tahu ada sesuatu yang kau harus hadapi. Tapi Tuhan hari ini membuktikan, menjadikan dirinya. Karena engkau memutuskan dengan komitmenmu. Membuat Tuhan menjadi tempat perteduhanmu. Katakan amin. The Most High who is my refuge. Katakan amin. Dengan kata lain, Tuhan malam ini mau menjadi dwelling place and your refuge, saudara. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Malam ini, bertobat dari kesombongan. Tuhan bilang sesuatu kepada saya, ada orang yang nonton ini, engkau akan punya perkara hukum dan engkau mau mempersiapkan untuk melawan akan musuhmu. Dan Tuhan katakan hari ini, kali ini kamu gak akan menang. Tapi engkau menangkap pesan hari ini, ketika engkau tiarap di hadapanku, aku yang akan membuat kemenangan dalam kehidupanmu. Oh my God, this powerful Jesus. Gak tahu gimana caranya. Kalau Tuhan mau buat
kemenangan, dan Tuhan itu sayang pada jiwa. Anda bisa bayangkan Fir'aun yang begitu sangat jahat sekali. Hari ini saudara, pesan Fir'aun kemana-mana saudara. Nah, ada orang yang tanya, siapa yang dimaksud oleh Pak Joel di dalam Fir'aun? Saya akan jelaskan saudara. Apa yang saya lihat di tanggal 31 Desember 2025, waktu saya lagi memejamkan mata, saya melihat patung Fir'aun yang begitu besar sekali, dan itu bukan hanya satu patung. Dan saya langsung tahu itu gambaran seorang penguasa yang kelihatannya kayaknya gak bisa dijatuhkan. Wow, this powerful. I sing praises to your name. Gak bisa dijatuhkan. Gak bisa seperti kayak, kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan, itu proteksinya luar biasa, penjagaannya luar biasa, kekuasaan luar biasa, kedudukan luar biasa. Dan kalau saudara dengar apa yang saya sampaikan dari tahun-tahun yang lalu, saya gak pernah menyampaikan pesan Tuhan seperti itu. Ada 19 poin yang dirangkum dalam 3 jam, dan poin keempat, saudara bisa dengarkan itu. Saudara bisa lihat itu. Saya mengatakan tentang Fir'aun. Nah, Fir'aun yang saya lihat adalah gambaran penguasa. Gambaran orang yang kelihatannya untouchable. Yang rasanya gak mungkin bisa untuk jatuh. Gak mungkin bisa untuk hancur. Tapi kalau Tuhan berkata pada Nebukadnezar, kamu turun. Nebukadnezar dikasih waktu beberapa tahun loh. Dan Tuhan memperingati akan Nebukadnezar melalui seorang nabi muda bernama Daniel. 2 kali Daniel memperingatkan akan Raja Nebukadnezar, dan dia tidak menggubris. Dan ketika dia ada di atas balkon, dia seperti lagi menghitung-hitung akan kekuasaannya. Dan dia mengatakan aku. Dan dia menghitung kebesarannya. Tiba-tiba dia mendengar suara. Dan itulah suaranya Tuhan. Dia direndahkan, saudara. Sindrom dia merasa dia paling memiliki kekuasaan. Dan dia ingin untuk menguasai semuanya dengan cara apapun. Itu menjadi benih yang semakin menjadi pohon yang berakar dengan kuat dan tangguh dan besar. Dan hanya Tuhan yang bisa menebang pohon itu. Yes, Lord. Hanya Tuhan yang bisa meruntuhkan semuanya. Tapi tinggalkan tunasnya, kata Tuhan. Betul? Dan sejarah mengatakan bahwa Fir'aun tidak bertobat, tetapi Nebukadnezar bertobat. Apa beda Fir'aun dan Nebukadnezar? Bedanya adalah Nebukadnezar menyadari bahwa segala sesuatu, kekuasaannya, apapun yang dia punya semuanya dari Raja Sorga. Fir'aun, dia dikasih peringatan dan Tuhan kirim Nabi Musa. Fir'aun mendengarkan peringatan 10 tulah tidak digubris, saudara. Tulah ke-10. Tuhan keraskan hati daripada Fir'aun dan pasukannya, kereta-keretanya yang berkuda, pasukan yang kuat mengejar sampai Laut Merah, saudara. Orang Israel ketakutan. Tapi hari itu Tuhan membuat pertandingan disaksikan seluruh dunia, yang kelak ditulis di Alkitab, yang dipelajari oleh begitu banyak orang di seluruh dunia hari ini, tentang kejatuhan dan tentang kehancuran dan tentang musnahnya yang namanya Fir'aun, karena dia mengejar akan bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Ngerti, saudara? Dengan kata lain, Fir'aun yang saya lihat ini bukan hanya satu orang. Dan saya tiba-tiba tidak pernah tahu, tanggal 3 saya mendengar yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, unusual. Seorang presiden yang semuanya sudah tahu, membuat yang namanya kekacauan, tirani, diktator
dalam waktu 4 jam dia ditangkap hari itu. Dan kalau bukan Tuhan izinkan, nggak mungkin. Saudara lihat di Alkitab, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi mereka mulai tidak takut akan Tuhan, mulai mereka membangun dengan mesbah berhala, menyembahkan dewa-dewa asing. Tiba-tiba Tuhan buka pagar perlindungannya, dan tiba-tiba musuh mengejar dia. Betul? Daud, dia punya dosa, dia punya celah, tapi dia ketika bertobat, walaupun dia harus membayar harga, tapi Tuhan, yes Lord, di dalam Mazmur 91 katakan, because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, katakan amin. Sebab Tuhan kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Yang maha tinggi kau buat menjadi tempat perlindunganmu. Katakan amin. Malam ini, apapun yang terjadi pada engkau hari ini, saudara. Yes Lord. Saya merasakan malam ini Tuhan sungguh-sungguh membela beberapa orang di tempat ini. Kalau engkau bertobat, kalau engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, kalau engkau benar-benar tiarap di hadapan Tuhan, kalau engkau mengatakan, Tuhan aku salah di hadapanmu. Tuhan menunggu perkataan, engkau bisa mengatakan, engkau salah di hadapan Tuhan. Dan saat itu Tuhan mengcover engkau, dan dia yang akan membuat mujizat dalam kehidupan. Dwelling place. Tapi dalam bahasa Indonesia yang dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yuk jadikan Tuhan tempat perlindungan. Katakan amin. Jadi Fir'aun yang saya lihat adalah orang-orang yang bisa penguasa apapun itu. Penguasa. Pokoknya seorang yang untouchable. Entah di pemerintahan, entah di politik, entah itu termasuk di pelayanan. Itu yang saya lihat. Di bisnis, di pekerjaan. Seperti kayak Tuhan katakan, ini waktunya orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang bahkan menantang Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melayani mereka. Tuhan sendiri yang akan mengambil semua yang Tuhan berikan kepada mereka yang membuat diri mereka sombong, arogan, mencuri kemuliaan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau malam ini Anda mendengar pesan ini gak kebetulan. Kalau Anda mendengar malam ini pesan ini, belum terlambat. Jadikan Tuhan menjadi tempat perlindunganmu. Jadikan Yang Maha Tinggi menjadi tempat perteduhanmu. Katakan amin. Terima kasih Tuhan atas malam ini. Oh, your name is great. Thank you Jesus. Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tuhan itu paling suka kita tuh ngomong kami bukan siapa-siapa. Tuhan itu paling suka kita tuh mengatakan we are nothing. Kita itu bukan siapa-siapa. Dan itu keluar dari hati kita terdalam. Bukan hanya dari mulut. Loh Pak, kalau kita bukan nothing gimana? Loh saudara harus tahu satu hal. Orang yang mengatakan bukan siapa-siapa, justru pusat perhatian mata Tuhan menuju pada orang ini. Dan dia suka karena orang ini sudah mengambil tempat yang sudah tidak bisa lagi dia di dalam masa direndahkan. Dia benar-benar rendah, rendah. Udah, gak bisa. We are nothing. Katakan amin. Nih, Mazmur 91 gak? Saudara lihat gak? Berapa orang yang ikut dengan kita hari ini? 910. Konfirmasi dengan apa yang saya sampaikan Mazmur 91. Betul gak? Saudara, saya merasakan malam ini sign and wonders Tuhan yang terjadi pada malam ini. Dia memberikan tanda persaudaraan saya pada malam ini. 91.
malam ini. Kurabashikarabakarabakaramasika. Yuk kita angkat tangan kita sejenak. Kita berhadapan dengan Tuhan sendiri malam ini. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Saudara curhat dengan Tuhan, apapun yang kau sedang alami saat ini, apapun saudara hari ini. Engkau mungkin capek, engkau mungkin lagi masalah, engkau mungkin lagi dikejar-kejar musuh, engkau mungkin lagi dikejar-kejar dengan debt collector, kau lagi dikejar-kejar apapun hari ini. Saudara saat ini curhat dengan Tuhan, saudara share dengan Tuhan. Saudara saat ini katakan dengan Tuhan seperti Mazmur 91 ayat 9 hari ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yuk saudara angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Bilang sama Tuhan malam ini, I'm nothing. I'm nothing. We are nothing. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Berikan kepada kami lebih lagi. Hati yang lebih lagi menyukakan Engkau. Hati yang peka dengan apa yang Kau mau. Berikan first love itu pada malam ini Tuhan Yesus. Syakara. Malam ini saya percaya ini akan menjadi titik. Engkau berkata dengan Tuhan malam ini, saya akan mendekat begitu banyak orang di tempat ini. Engkau akan berkata, malam ini akan menjadi titik balik dalam kehidupanmu, karena Tuhan melihat hatimu rendah hati. I feel your presence, Lord.